pernah ngerasa hidup kamu bukan sepenuhnya milik kamu? Bukan karena kamu tidak punya mimpi, tapi karena setiap langkah terasa harus mempertimbangkan banyak hal. Apa yang kamu inginkan seringkali kalah oleh apa yang dibutuhkan orang lain. Sampai kamu sendiri lupa kapan terakhir kali benar-benar bertanya pada diri sendiri, aku maunya apa? Gaji baru saja masuk ke rekening, tapi rasanya tidak pernah benar-benar singgah. Belum sempat bernafas lega, pikiran sudah penuh oleh daftar tanggung jawab, transfer untuk orang tua, uang sekolah adik, cicilan yang jatuh tempo, dan kebutuhan hidup yang terus naik tanpa permisi. Kamu berdiri di posisi yang serba sulit. Di satu sisi, ada orang tua yang mulai menua dan membutuhkan dukungan, bukan hanya secara finansial, tapi juga emosional. Di sisi lain, ada adik-adik yang masih bergantung dan melihatmu sebagai sandaran utama. Sementara itu, hidupmu sendiri juga berjalan dengan tuntutannya. Kamu punya mimpi, keinginan, dan masa depan yang ingin dibangun. Tapi seringkali harus menunggu karena dana, waktu, dan energi sudah habis terbagi sebelum sampai ke dirimu sendiri. Kamu belum mapan sepenuhnya, tabungan belum aman, karir masih berproses, dan rasa cemas tentang masa depan sering datang diam-diam di malam hari. Tapi anehnya, kamu sudah dituntut untuk kuat, dewasa, dan bertanggung jawab, seperti orang yang hidupnya sudah beres. Ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, tertekan, bahkan iri pada mereka yang bisa hidup lebih bebas. Namun, kamu menelan semua itu dalam diam, karena merasa tidak pantas mengeluh ketika masih ada orang lain yang bergantung padamu. Padahal, merasa lelah bukan berarti kamu tidak bersyukur. Merasa ingin berhenti sejenak bukan berarti kamu egois. Jika kamu merasa terhimpit di tengah dan kewalahan menjalani peran yang berat ini, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kamu sedang berada di posisi yang sangat menantang dalam hidup. Posisi di mana kamu menahan beban dari dua arah sekaligus, berusaha bertahan tanpa banyak pilihan dalam fase yang dikenal dengan sandwich generation. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Apa itu sandwich generation? Sandwich generation adalah kondisi ketika seseorang berada di posisi yang sangat tidak sederhana dalam hidupnya. Ia berada di tengah dua generasi yang sama-sama membutuhkan perhatian, tenaga, dan biaya. Di saat banyak orang masih berjuang untuk menata hidupnya sendiri, ia justru sudah memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari usianya. Di atasnya, ada orang tua yang perlahan memasuki fase menua, kesehatan yang tidak lagi sekuat dulu, penghasilan yang mungkin sudah berhenti, dan kebutuhan hidup yang terus berjalan membuat mereka membutuhkan dukungan lebih, baik secara finansial maupun emosional. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena waktu memang membawa semua orang ke titik itu. Di bawahnya, ada anak atau adik yang masih dalam proses tumbuh. Mereka membutuhkan biaya sekolah, uang makan, tempat tinggal, dan rasa aman. Mereka belum punya kemampuan untuk berdiri sendiri, dan tanpa disadari, kamu menjadi figur utama yang mereka andalkan untuk masa depan mereka. Berada di posisi ini membuatmu seperti penyangga utama keluarga. Ketika kamu kuat, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi ketika kamu lelah, dunia seakan tidak memberi ruang untuk berhenti. Karena terlalu banyak hal yang bergantung pada keberadaanmu. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk berbakti kepada orang tua. Ada nilai yang diajarkan sejak kecil tentang tanggung jawab, tentang membalas jasa, tentang tidak meninggalkan mereka di masa sulit. Hati kecilmu tahu, ini bukan sesuatu yang bisa begitu saja diabaikan. Di sisi lain, kamu juga manusia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Kamu punya kebutuhan pribadi, mimpi, dan rencana masa depan yang ingin kamu wujudkan. Namun seringkali, semua itu harus dikesampingkan karena keterbatasan waktu.
tenaga, dan keuangan yang sudah lebih dulu habis untuk orang lain. Yang membuatnya berat, beban ini jarang datang sebagai sebuah pilihan sadar. Banyak orang tidak pernah berkata, "Aku siap menjadi sandwich generation." Peran ini muncul karena keadaan, karena orang tua sakit, karena adik belum mandiri, atau karena situasi ekonomi yang tidak memberi banyak alternatif. Peralihan ini terjadi tanpa panduan, tanpa ada masa persiapan, tidak ada buku pegangan, dan tidak ada kelas yang mengajarkan bagaimana cara menanggung dua generasi sekaligus tanpa mengorbankan diri sendiri. Kamu dipaksa belajar sambil berjalan, seringkali sambil menahan lelah dan bingung. Kesalahan demi kesalahan terasa mahal karena dampaknya bukan hanya ke dirimu. Setiap keputusan finansial, setiap pilihan karir, bahkan setiap waktu istirahat terasa penuh pertimbangan, seolah tidak ada ruang untuk salah langkah. Pada akhirnya, menjadi sandwich generation bukan hanya soal uang, ini tentang tekanan mental, tanggung jawab emosional, dan perasaan terjebak di tengah. Kamu terus berjalan, bukan karena tidak lelah, tetapi karena berhenti bukan pilihan ketika begitu banyak orang bergantung padamu. Antara bakti dan rasa bersalah. Budaya kita berbakti kepada orang tua bukan sekedar anjuran, tetapi seperti aturan tak tertulis yang melekat sejak kecil. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa membantu orang tua adalah kewajiban moral, sesuatu yang tidak boleh ditawar. Karena itu, ketika mereka membutuhkan, refleks pertama yang muncul bukan berpikir, tapi langsung mengiyakan. Kamu benar-benar ingin membantu, bukan karena terpaksa, tapi karena ada rasa cinta, hutang budi, dan empati yang tulus. Kamu tahu betul perjuangan orang tua membesarkanmu, dan di dalam hati, kamu hanya ingin meringankan beban mereka sebisa mungkin. Namun di balik niat baik itu, ada kelelahan yang jarang kamu akui. Kelelahan yang tidak selalu terlihat secara fisik, tapi menumpuk di pikiran dan perasaan. Kamu capek karena hampir setiap keputusan hidup selalu harus menempatkan kebutuhan orang lain di urutan pertama. Keinginan pribadimu pelan-pelan terdorong ke nomor sekian. Hal-hal sederhana yang kamu inginkan, liburan singkat, hobi, atau sekedar membeli sesuatu untuk diri sendiri, sering terasa berlebihan ketika dibandingkan dengan kebutuhan keluarga yang lebih mendesak. Menabung pun terasa seperti mimpi yang jauh. Setiap kali berusaha menyisihkan uang untuk masa depan, selalu ada keadaan darurat atau kebutuhan mendadak yang akhirnya menghabiskan simpanan itu. Kamu ingin aman secara finansial, tapi realitanya selalu menarikmu kembali ke titik nol. Mimpi-mimpi besar yang dulu kamu punya tidak benar-benar hilang, tapi terus tertunda. Bukan karena kamu menyerah, melainkan karena waktu dan energi sudah terkuras. Kamu bilang ke diri sendiri, nanti saja. Sampai kata nanti itu terasa semakin samar. Di tengah semua itu, perlahan muncul rasa bersalah. Rasa bersalah yang aneh dan menyakitkan. Setiap kali kamu mulai memikirkan diri sendiri, ada suara di kepala yang berbisik, kok egois? Atau kok mikirin diri sendiri sih? Rasa bersalah ini membuatmu semakin diam. Kamu jarang mengeluh, jarang meminta bantuan, dan lebih sering memendam segalanya sendirian. Kamu takut dianggap tidak tahu balas budi. Padahal yang kamu rasakan hanyalah kelelahan yang manusiawi. Padahal merawat diri sendiri bukanlah bentuk kedurhakaan. Menjaga kesehatan mental, fisik, dan emosional bukan berarti kamu berhenti berbakti. Justru tanpa itu, kamu akan semakin rapuh dan mudah hancur. Merawat diri sendiri adalah syarat agar kamu bisa bertahan lebih lama, agar baktimu tidak berubah menjadi luka, dan tanggung jawabmu tidak menghancurkan hidupmu perlahan. Karena kamu berhak hidup, bukan hanya bertahan. Realita ekonomi yang sering diabaikan. Masalah sandwich generation seringkali dibingkai sebagai isu mental atau emosional semata, seolah-olah semua beban ini muncul karena seseorang tidak cukup kuat,
tidak cukup ikhlas, atau tidak cukup pandai mengatur perasaan. Padahal di balik kelelahan mental itu, ada realita ekonomi yang jauh lebih besar dan sering diabaikan. Faktanya, biaya hidup terus naik dari tahun ke tahun. Harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, transportasi, hingga tempat tinggal semakin mahal. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda atau dikurangi begitu saja. Semua ini membuat tekanan finansial terasa semakin menyesakan, terutama bagi mereka yang berada di posisi penopang keluarga. Di sisi lain, kenaikan gaji seringkali tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup. Banyak pekerja menghadapi gaji yang stagnan selama bertahun-tahun. Bahkan ketika tanggung jawab dan jam kerja terus bertambah. Akibatnya, daya beli menurun dan ruang untuk bernafas secara finansial semakin sempit. Masalah ini diperparah oleh minimnya jaminan hari tua. Tidak semua orang tua memiliki dana pensiun, tabungan, dan perlindungan kesehatan yang memadai. Sistem yang seharusnya menopang mereka di usia lanjut seringkali tidak menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, pendidikan finansial masih sangat terbatas. Banyak keluarga tidak pernah dibekali pengetahuan tentang perencanaan keuangan, investasi, atau manajemen risiko. Bukan karena tidak mau belajar, tapi karena akses dan literasi itu memang tidak tersedia secara merata. Akibatnya, banyak orang tua sebenarnya bukan tidak mau mandiri. Mereka bekerja keras sepanjang hidupnya, namun penghasilan yang pas-pasan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat mereka tidak sempat membangun jaring pengaman finansial di masa tua. Ketika usia bertambah dan kemampuan bekerja menurun, pilihan pun semakin sempit. Tanpa perlindungan sosial yang kuat, keluarga menjadi satu-satunya tempat bergantung. Dan pada titik inilah, anak secara tidak langsung berubah menjadi asuransi hidup. Peran ini jarang dibicarakan secara jujur. Anak diharapkan selalu ada, selalu bisa membantu, dan selalu siap menutup kekurangan. Bukan karena niat jahat, tapi karena sistem tidak menyediakan alternatif yang lebih manusiawi. Inilah sebabnya masalah sandwich generation tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada individu. Bukan soal kurang berusaha atau salah mengambil keputusan, melainkan hasil dari struktur ekonomi yang belum berpihak pada keberlanjutan hidup keluarga lintas generasi. Memahami hal ini penting agar beban rasa bersalah tidak terus ditimbangkan. Karena yang perlu dibenahi bukan hanya cara kita bertahan, tapi juga sistem yang membuat begitu banyak orang harus berjuang sendirian di tengah tekanan ekonomi. Kenapa kita sering merasa sendirian? Sandwich generation sering merasa sendirian, bukan karena mereka benar-benar sendiri, tetapi karena pengalaman ini jarang dibicarakan secara jujur dan terbuka. Baik orang menjalaninya dalam diam, tanpa bahasa yang cukup untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka tanggung setiap hari. Di ruang publik, terutama di media sosial, yang paling sering terlihat adalah cerita tentang kesuksesan. Orang memamerkan pencapaian karir, kenaikan gaji, atau gaya hidup yang tampak ringan dan bebas dari beban. Semua terlihat rapi dan penuh kemajuan. Timeline dipenuhi foto traveling, kafe estetik, atau liburan yang tampaknya spontan. Ada kesan bahwa hidup seharusnya dinikmati, dieksplorasi, dan dipenuhi pengalaman menyenangkan tanpa terlalu banyak pertimbangan. Tak jarang juga muncul konten tentang investasi, pengelolaan uang, dan target financial freedom di usia muda. Semua terdengar masuk akal, inspiratif, dan seolah mudah dilakukan jika kita cukup disiplin dan fokus pada diri sendiri. Sementara itu, realitamu berjalan sangat berbeda. Kamu menghitung uang sampai rupiah terakhir, memastikan setiap pengeluaran tidak melewati batas. Keputusan finansialmu bukan soal mau atau tidak, tapi soal bisa atau tidak. Kamu berpikir dua kali hanya untuk membeli kopi atau makanan kecil di luar kebutuhan pokok. Bukan karena kamu pelit, tapi karena ada tanggung jawab lain yang selalu lebih dulu menunggu untuk dipenuhi. Banyak mimpi terpaksa ditahan, bukan karena kamu tidak berani bermimpi, tapi karena kamu tahu
Ada konsekuensi nyata di balik setiap keputusan. Setiap langkah harus dihitung dengan cermat agar tidak merugikan orang lain yang bergantung padamu. Di tengah perbandingan yang terus-menerus ini, muncul pertanyaan yang melelahkan. Kenapa hidup gua gini-gini aja? Pertanyaan yang sering datang diam-diam, terutama saat kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Padahal yang jarang terlihat adalah beban yang kamu bawa. Hidupmu tidak stagnan. Hanya saja energimu terbagi ke banyak arah. Kemajuanmu tidak selalu terlihat karena kamu sedang menopang lebih dari satu kehidupan sekaligus. Itulah sebabnya kamu sering merasa sendirian, bukan karena kamu tertinggal, tapi karena perjalananmu berbeda. Kamu sedang menyangga banyak hal, dan itu adalah kerja berat yang tidak selalu mendapat sorotan. Bertahan tanpa mengorbankan diri sepenuhnya. Banyak orang di posisi sandwich generation merasa seolah harus menjadi pahlawan bagi semua orang, seolah nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa besar pengorbanan yang bisa diberikan. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah sosok pahlawan, melainkan manusia yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Kamu tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Tubuh, pikiran, dan emosimu punya batas. Mengakui batas itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan dan kesadaran diri akan kapasitas yang kamu miliki. Prinsip pertama yang penting untuk dipahami adalah tidak semua beban harus kamu ambil. Ada tanggung jawab yang memang bukan milikmu sepenuhnya, meskipun seringkali secara tidak langsung dilimpahkan kepadamu. Memilah mana yang bisa kamu bantu dan mana yang perlu dibagi adalah langkah awal untuk bertahan. Membantu sesuai kemampuan jauh lebih sehat daripada membantu karena paksaan atau rasa takut dianggap tidak peduli. Bantuan yang diberikan dengan terpaksa perlahan akan berubah menjadi beban emosional. Bisa melahirkan rasa marah yang tidak kamu inginkan. Karena itu, komunikasi jujur menjadi hal yang sangat penting. Meskipun sering terasa tidak nyaman, mengungkapkan kondisi keuangan, kelelahan, dan keterbatasanmu bukan berarti kamu mengeluh, tetapi sedang berusaha menjaga hubungan tetap sehat.